kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita dalam program NSBU Ngobrol Santai bareng Ustadz. Nah, tentunya pemirsa, pada kali ini insyaallah kita akan membahas suatu tema yang Masya Allah mungkin sering kita laksanakan, namun dari sisi agama jarang kita bahas ataupun jarang kita perhatikan. Nah, terkait dengan perjalanan atau safar. Bagi sebagian orang, melakukan perjalanan atau safar itu mungkin adalah hal yang biasa ya dilakukan. Baik itu berwisata, kemudian rekreasi, ataupun mengunjungi sanak saudara yang berada jauh dari lokasi kita. Nah, namun safar atau perjalanan ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam agama kita. Nah, bagaimana penjelasannya? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama guru kita, yakni Al-Ustadz Abdurrahman Ad-Divi LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu nih Ustaz Ya. dengan Ustaz kembali di Payakumbuh. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Tepatnya di Mahat Adi Al-Fat ya saya. Benar, di Mahat Adi Al-Fat Payakumbuh. Ustaz, tema kita kali ini adalah tentang safar ya Ustaz. Ya. Yang insyaallah mungkin jarang dibahas gitu ya Ustaz. Benar. Jarang dibahas atau jarang diperhatikan oleh masyarakat secara umumnya. Ternyata safar ini ada sisi-sisi nilai ibadahnya gitu ya Ustaz. Betul. Nah, sebenarnya Ustaz, pengertian dari safar ini sebenarnya apa Ustaz dalam syariat kita Ustaz? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan terkhusus kepada host kita Habibur Rahman. Puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkenaan dengan safar atau perjalanan jauh yang mungkin kita sering melakukannya di antara sebagian kita, ternyata di dalam agama kita, dalam agama Islam menjadi perhatian yang sangat penting. Karena di safar itu ada beberapa hukum yang harus kita perhatikan. Secara bahasa, safar itu artinya adalah memperlihatkan atau menampakkan, sebagaimana orang Arab mengatakan asfaratil mar'atu an wajhiha, wanita memperlihatkan wajahnya, sehingga orang Arab mengatakan wanita yang memperlihatkan wajahnya disebut dengan safirah, sedangkan perbuatannya memperlihatkan wajahnya atau menampakkan disebut dengan sufur. Jadi secara bahasa safar itu artinya jelas atau memperlihatkan dengan cara yang sangat jelas. Sedangkan secara istilah fikih, safar itu artinya keluarnya seseorang dari wilayah tempat dia tinggal. Hanya saja para ulama kita berbeda pendapat apa batasan wilayah tempat tinggal itu. Ada yang mengatakan 80 km, kemudian ada yang mengatakan tergantung kebiasaan setempat, ada mengatakan 1 hari dan 1 malamnya. Nah, berarti yang menjadi standar untuk dikatakan seseorang itu adalah musafir atau sedang bersafar itu ada 3 ketentuan tadi ya Ustaz. Ketentuan ya. Nah,
Nah, Ustaz. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan, Ustaz. Nah. Di kemungkinan pertama adalah berdasarkan tradisi setempat. Boleh jadi dari kota Payakumbuh ini ke kota Bukit Tinggi, sebagian orang sudah mengatakan juga dengan safar. Kemudian yang kedua tergantung dengan jumlah waktu yang ditempuh, sehari semalam. Dan yang ketiga ini pendapat jumhur ulama, yaitu 80 km kurang lebih. Oleh karenanya kalau boleh kita katakan batasan seseorang itu dinamakan musafir atau jarak safar itu adalah apabila dia menempuh jarak 80 km sekali jalan, bukan pulang pergi. Bukan pulang pergi. Bukan pulang pergi. Sekali ya. perjalanan, Ustaz. Sekali perjalanan, benar. Nah, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, pernah membaca bahwasanya safar itu adalah bagian dari azab, Ustaz. Ya. Nah, maksudnya gimana nih, Ustaz? Baik, Masya Allah. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-safaru qit'atun minal adab." Safar itu potongan dari siksa. Kenapa? Dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad SAW di hadis tersebut, "Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu." Karena seseorang terhalang untuk makan apa yang dia suka dan untuk minum yang dia suka. Jadi di antara sebab kenapa safar itu bagian dari siksa, bagian dari azab atau melelahkan, karena memang safar tersebut kita mungkin meninggalkan hal-hal yang kita senangi. Terkhusus apabila safar kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik ketika kita sedang mukim. Ini diantara makna safar itu potongan dari siksa. Ditambah lagi di safar itu terkadang seseorang diuji matanya, na'udzubillah, melihat sesuatu yang tidak baik, kemudian telinganya dan hal-hal lain. Oleh karena itu seseorang atau orang Arab mengatakan, la ta'rifu sahibaka hatta tata'amal ma'ahu hatta tarahu, la ta'rifu sahibaka, engkau enggak akan tahu tentang saudara engkau, tentang sahabat engkau, hatta takun ma'ahu fis safar, sampai engkau bersamanya di waktu sedang safar. Ya. Nah, Ustaz. Tentu ketika kita safar ini salah satu impact atau pengaruhnya adalah terkait dengan ibadah kita, Ustaz. Benar, betul. Mungkin kita safar itu 2-3 hari keluar dari kota kita. Benar. Tentu seperti ibadah sholat dan segala macamnya. Apakah seperti biasanya atau ada kemudahan yang diberikan ya, Ustaz, dalam syariat kita? Masya Allah. Jadi di antara istimewanya agama kita, agama Islam, kata Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safar," apabila seseorang itu sedang sakit atau sedang safar, "kutiba lahu ma kana sahihan muqiman." Dicatatkan kutiba lahu minal ajri ma kana sahihan muqiman. Akan dicatatkan baginya pahala seperti ketika dia sedang mukim dan ketika sedang sehat. Jadi walaupun safar ada mungkin ibadah kita yang kurang, ada kemudahan yang kita ambil dan itu memang sunnah, maka kita tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Apabila ketika selama kita mukim, tidak safar, kita rajin beribadah dengan ibadah itu. Nah, di antaranya adalah kemudahan yang diberikan, kita tidak atau kita dikasih kemudahan oleh Allah, rukhsah namanya, berupa mengqashar. Dari 4 menjadi 2. Ya, ini tentu pada salat rubaiyah. Pada salat rubaiyah, salat yang jumlah 4. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian sedang melakukan perjalanan di muka bumi, yaitu safar, di antaranya maksudnya, maka tidak dosa kalian dan tidak apa-apa kalian memperpendek salat kalian. Yang 4 menjadi 2. Nah, ini kemudahan. Di antara kemudahannya boleh kita untuk tidak salat Jumat. Di antara kemudahan ketiga adalah seseorang yang sedang safar, dia boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Yang mana kalau orang mukim hanya boleh sehari dan semalam. Kemudian kemudahan yang berikutnya adalah boleh untuk tidak berpuasa. Sebagaimana yang kita baca di dalam atau bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, Masya Allah. Tentunya kemudahan yang Allah berikan ini bisa kita laksanakan ya, Ustaz? Benar. Nah, jangan sampai kita mempersulit diri juga. Betul. Nah, Ustaz, kemudian terkait dengan adab dalam bersafar, Ustaz, mungkin dari ketika sebelum kita pergi, kemudian dalam perjalanannya bagaimana, ada nggak tuntunannya gitu, Ustaz? Baik, Masya Allah.
Adab safar sangat banyak. Kita akan coba sebutkan beberapa. Di antaranya adalah diutamakan safar itu pada hari Kamis. Sebagaimana hadis dari Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan wa kana Rasulullah SAW yuhibbu an yakhruja yaumal khamis, bahwa Rasulullah SAW itu suka untuk melaksanakan perjalanan keluar dari kota Madinah itu pada hari Kamis. Jadi kalau seandainya boleh kita memilih, bisa kita milih, alangkah bagusnya safar itu pada hari Kamis, karena hadisnya sudah jelas ada, dan itu hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, adab ketika kita safar atau hendak safar adalah sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallam idza stawa ala rahilatihi, apabila Rasulullah sudah berada di atas kendaraannya kemudian akan safar, beliau kabbara salasan, beliau mengucapkan takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa naik kendaraan. Kemudian Rasulullah baca doa sebelum safar, yaitu Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Itu doa safar. Kemudian yang ketiga, adab ketika kita safar adalah hendaknya sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah, apabila kita berjalan perjalanan yang menanjak, kata beliau, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami kalau sedang akan menanjak kami membaca takbir, dan kalau kami turun kami mengucapkan tasbih. Nah, ini adab safar yang harus kita ingat. Kemudian yang keempat, adab safar itu adalah apabila kita pulang dari safar sekarang, pulang dari safar. Nah, itu kita jangan sampai lupa untuk mengabarkan kepada keluarga kita di rumah, istri kita. Apalagi kalau bisa pulang dari safar itu, kalau bisa ya, jangan malam hari. Kemudian yang berikutnya juga adab safar itu ketika pulang dari safar adalah kita untuk mengawali sampai di tempat kita tinggal itu dengan ke masjid dulu sholat 2 rakaat. Kemudian juga adabnya adalah ketika sedang safar bertakwa kepada Allah. Di antaranya menjaga pandangan mata. Ketika seseorang hendak safar, dia katakan, ya Rasulullah inni sa'usafiru, inni uridu an nusafir. Wahai Rasulullah, sungguh aku ingin safar. Fa'ausini, berikanlah kewasiat. Apa kata Rasulullah SAW? Alaika bitaqwallah. Engkau wajib bertakwa kepada Allah. Nah, jadi setiap musafir wajib bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir di antara adab safar yang begitu banyak adalah jangan lupa memperbanyak doa ketika sedang safar. Karena Rasulullah SAW bersabda, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, tidak diragui lagi bahwasanya doa itu pasti diterima. Di antaranya adalah da'watul mazlum, doa orang yang sedang terzalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Yang ketiga, da'watul walid liwaladaihi, da'watul walid liwaladaihi, doa da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Nah, ini adalah doa yang mustajab ya. Masya Allah. Jika kita dengar penjelasan dari Ustaz tadi, ternyata dalam perjalanan atau safar kita itu syarat akan ibadah-ibadah yang Masya Allah luar biasa banyak ya Ustaz. Ya, benar. Yang terkadang jangan sampai tentunya ketika kita bersafar itu luput dari kita hal-hal yang Ustaz sampaikan tadi ya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Atas penyampaian pada kesempatan kali ini. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Pemirsa ngobrol santai bareng Ustaz dimanapun berada. Demikianlah tema kita pada kali ini dalam program Ngobrol Santai bareng Ustaz terkait dengan ibadah safar. Mari kita manfaatkan waktu kita selama safar untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT dan juga memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemirsa, mari kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.